Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bagaimana sujud terakhir ketika mau habis sholat itu pakai bahasa Madura tapi dalam hati. Oke, teman-teman, sujud terakhir ketika mau habis sholat baik dalam sholat sunnah maupun sholat wajib itu dianjurkan ya doa di sujud terakhir karena insya Allah doa kita akan mustajab. Nah, doa yang paling masyhur itu adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Nah, tetapi itu diusahakan baca 11 kali. Nah, tetapi ada nih pertanyaan, kalau pakai bahasa Indonesia gimana? Jawabannya boleh dalam hati. Pakai bahasa daerah gimana? Jawabannya boleh dalam hati, tidak pakai gerakan lidah. Nah, teman-teman kalau tidak, coba hafal deh. Doa Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Itu adalah doa yang paling masyhur di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Teman-teman, sehat selalu ya, dan semoga bisa diamalkan. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu bisa diganti-ganti nggak sih? Jawabannya bisa. Misalnya nih subuh, teman-teman membaca doa Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Usahakan baca 11 kali, enggak juga enggak apa-apa. Terus waktu zuhur, teman-teman pengen punya anak soleh atau anaknya jadi soleh, maka doanya di sujud terakhir teman-teman ubah nih, misalnya menjadi Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepada aku anak yang soleh. Terus sorenya, asarnya, teman-teman pengen dimudahkan urusannya. Teman-teman ganti lagi dengan misalnya Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan jangan persulit. Atau teman-teman boleh ganti-ganti doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat menggunakan bahasa Indonesia tetapi dalam hati dan jangan dilafazkan. Karena doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat usahakan kalau bahasa Indonesia di dalam hati ya, tapi tidak boleh dilafazkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya meyakini siapapun yang merasa ujian hidup ini besar, maka bisa jadi ada dua sebab. Pertama, dia fokus pada ujiannya, dia lupa pada nikmatnya. Yang kedua, dia membesar-besarkan ujian yang sedikit itu. Sebenarnya ujian itu sedikit, nikmat itu lebih banyak. Tetapi kadang-kadang kita hanya fokus dengan ujian. Contoh, ada suami yang selalu menyinggung hati kita. Kita lupa dengan nikmat. Yang kita fokuskan dia suka menyinggung. Kita lupa dia bertanggung jawab. Kita lupa ternyata dia sayang sama anak-anak. Kita lupa ternyata kita punya anak soleh. Kita lupa bahwa kita masih punya berkecukupan. Fokusnya sama yang ujian, tapi nggak fokus sama nikmat. Hidup kita akan makin berat kalau cara berpikir kita kurang benar. So teman-teman, jangan fokus pada ujian. Nggak ada hidup yang sempurna. Silahkan banyak pikirkan tentang kebaikan dan kurang-kurangi memikirkan masalah, apalagi kalau masalah itu cukup dengan hanya didiamkan saja. Semoga bermanfaat. Ngeluki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Yang belum hafal, hafal. Kecuali yang udah pernah lihat video sebelumnya. Doa agar dimudahkan dalam urusan. Ngurus KTP susah, mau jalan takut telat ya, atau lagi macet susah, masuk raudho susah. Apapun yang teman-teman susahkan dalam hidup, bacalah doa pendek saat kejadian. Doanya adalah Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan jangan persulit. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan jangan persulit. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan jangan persulit. Teman-teman bisa membacanya saat on stage ya, saat kejadian, atau bisa dibaca setiap habis sholat. Nggak ada masalah sih, teman-teman baca aja. Dengan membaca itu semoga urusan kita menjadi mudah. Jangan lupa kurangi berbuat dosa, karena setiap kita melakukan dosa maka urusan kita akan lebih rumit. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dihafal itu Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan jangan engkau persulit. Semoga bermanfaat. Ngeluki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman perhatikan, Umar bin Khattab masuk Islam usia 39 tahun. Utsman bin Affan masuk Islam usia 37 tahun. Abu Bakar masuk Islam usia 30 tahun berdasarkan ajakan dari Abu Bakar. Apa yang pengen saya sampaikan? Nah, ternyata mereka kenal Islamnya, masuk Islamnya di usia yang sudah cukup dewasa.
Apa yang ingin aku sampaikan? Yang ingin aku sampaikan, tidak ada kata terlambat buat belajar. Walaupun teman-teman banyak hal yang baru tahu, mungkin di usia 30, 40, 50, nggak ada masalah. Para sahabat aja masuk Islamnya usia segitu. Nah, kita udah Islam dari lahir, hanya sekedar belajar aja, kenapa tidak? Kita udah mengamalkan Islam sejak lama, tapi mungkin masih ada kelirunya, kita benarkan. Masih kurang semangatnya, kita semangatkan. Masih ragu, kita yakinkan. So, nggak ada masalah. Makanya teman-teman nggak boleh putus asa. Apapun yang tidak tahu, belajar aja. Di usia berapapun nggak ada kata terlambat untuk belajar. Ya, karena utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. So, di usia berapapun nggak ada masalah. Makanya apapun yang teman-teman tanyakan, selalu aku jawab semampu aku. Kenapa? Karena bagiku, berapapun usia kita, walaupun beda jarak usia, tetap kita berhak untuk belajar dimulai dari kapanpun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Katanya, ghibah itu adalah menceritakan orang lain. Nah, masa sih nggak boleh sih kita ceritain anak kita di hadapan gurunya untuk nyari solusi? Atau menceritakan suami di hadapan ustadznya atau gurunya untuk mencari solusi? Atau menceritakan seorang istri di hadapan mertuanya untuk cari solusi? Jadi menceritakan orang lain dengan tujuan mencari solusi, yang penting dengan orang yang tepat adalah dibolehkan. Nah, orang yang tepat ini gimana? Jadi begini, kalau kita curhat atau nanya kepada orang-orang yang tidak tepat, dia akan jadi ghibah. Contoh, suami aku kok kayak gini ya? Ih, iya bener, suamimu memang kayak gitu loh. Aku juga gak nyangka dia kayak gitu. Ujung-ujungnya jadi ghibah. Tapi kalau kita cerita kepada orang yang tepat, suami aku kayak gini loh. Udah, gak ada suami yang sempurna, gak ada juga hidup nih yang sempurna, dan rumah tangga juga gak ada yang sempurna. Ingat aja kelebihannya, gak apa-apa kok. Walaupun dia kayak gitu, yang penting kan dia tanggung jawab. Nah, itu adalah islah, berarti curhat kepada orang yang tepat. Makanya ada dalil fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang ngerti kalau kita nggak ngerti. Jadi nggak boleh nanya kepada sembarang orang dan curhat kepada banyak orang, atau ya gitulah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.